kalau misalnya perusahaan-perusahaan udah besar sih dia sarankan open bounty lah, karena yang nargetin perusahaan itu tuh makin banyak kan. Betul. Di defense dan lain sebagainya kan, ancaman kan selalu ada ya. Iya, daripada tiba-tiba jadi slot gacor ya. Iya, karena kan apa ya, dibandingkan reputasi hancur mending kita ngasih duit lebih kan. Itu karena dia. kan reputasi ngebangunnya susah kan. Oke, selamat datang teman-teman semua. Kita bertemu lagi di podcast Let's Talk Cyber. Nah, di episode kali ini kita kedatangan dua narasumber kita yang sangat luar biasa ya. Tentunya sangat memotivasi saya juga ya untuk terus belajar cyber security ya teman-teman. Ya, walaupun sekarang saya sendiri, biasanya saya didampingi dan ditemani, atau saya menemani dan mendampingi Mbak Eva. Sekarang saya sendiri untuk mengobrol dengan, bisa dikatakan rekan-rekan seperjuangan lah ya. Kita masih seumuran kan? Masih kok. Ya, anggaplah saya seumuran ya, biar kelihatan masih muda. Oke, nah sebelum kesana kita kenalan dulu dong sama dua orang kece depan saya ini nih. Ada Mas Faras dan Mas Linus ya. Nah, kita mulai dari siapa dulu nih? Yang muda dulu. Oh, yang muda dulu. Oh, berarti mengakui. Yang muda dulu. Berarti sekarang umur berapa tahun, Mas? Aduh. Biasanya bulan apa merayakannya? Kepala dua lah pokoknya. Sisanya cari sendiri. Biasanya cari sendiri. Oke. Nih Mas Saya Faras ya. iya. Boleh Mas Faras nih. Oke. Nah, boleh kenalin nih ke teman-teman semua tentang background, nama, keseharian, kesibukan. Mungkin sedikit untuk memanaskan suasana kali ini. Kenapa sih tertarik cyber security? Tapi satu kalimat dulu karena nanti Oke. akan kita bahas lagi. Perkenalan dulu ya berarti ya. Boleh silakan. Oke, perkenalkan nama saya Faras Gifari. Sebenarnya background saya juga utamanya sih sekarang saya bug hunter ya. Bug hunter. Bug hunter, nyari bug secara freelance lah. Sama ngajar juga sebenarnya, buka bootcamp. Ke bootcamp. Buka bootcamp. Kalau keseharian sehari-hari ya sebenarnya saya masih sekolah sih sekarang sih. Oh, sekolah kelas berapa? Kelas 12 sekarang. Kelas Masih 12 di Iya. SMA ya. Salah satu Jakarta lah ya. Iya, Ya, SMA biar di osin Jakarta. sendiri aja mereka. Cari sendiri, ketemu nanti. Nanti ketemu gampang ya. Iya. Nah, terus awal mula tertarik cyber security itu gimana sih? Kalau awal tertarik itu sebenarnya dari pas zaman Covid sebenarnya. Dari zaman Covid. Setelah Covid atau sebelum? Pas lagi Covid, Covid. Oh, pas lagi Pas COVID. lagi Covid. Emang Oh, ini pesat angkatan Covid ya? Iya. Kayaknya aneh juga dah. Oh iya, semuanya. Pesat tuh pas Covid tuh pokoknya. Bener. Jadi terima kasih sama Covid lah jadi belajar. Oh, berarti titik Aduh, baliknya itu Covid ya? Gitu dong. Ya, Ada sisi hikmahnya. positifnya. Ada hikmahnya. Ya, ada Betul. hikmahnya. Jadi waktu itu lagi gabut banget sebenarnya sih. Abis online kan, sekolah online, terus nggak ada kerjaan, main game doang kan. Gak ngapa-ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain, ayo coba belajar hacking lah. Penasaran kan. Coba-coba nyari-nyari di YouTube dulu pertama sih. Coba otodidak, cari-cari video-video di YouTube kan. YouTuber luar kan banyak ya. Kayak contoh lah, kita ambil contoh Network Chuck, Nahamsek, John Hammond lah. Itu awal-awal saya belajar dari situ tuh. 3 channel itu tuh paling pertama belajar hacking dari situ. Habis itu lama-kelamaan coba ikut course, terus kembangin sendiri sampai akhirnya belajar bug bounty dan tertarik nih, apalagi kalau udah cair duit kan, cair bounty itu senang banget lah. Boleh dong di spill, Money, boleh gak money sih ya. di spill? Mungkin kita kasih rank aja ya. Range. Yang paling memuaskan atau yang paling bikin bahagia dari bounty cyber security itu berapa sih? Bounty satuan atau seluruhan nih? Boleh seberkenannya dirimu Mas. Ya kalau ya ribuan dolar lah, alhamdulillah. Ya, saya belum bisa beli rumah ya. Iya. Belum sih. Oh, belum ya? Oh Sekarang iya. mahal banget. Iya. 10 max dapat lah. Dapat. Rumah di Sukabumi. iPhone 15 dapat lah. 15 Dapat, Pro Max dapat. dapat lah ya. dapat. Tapi ribuannya kan 100.000. Beda ya. Amin nih lo. Aminin dia. Oke Biar ya. lancar. Jadi Mas Faras ini dirimu itu backgroundnya bug hunter ya. Betul, bug Iya, hunter. Oke, dari umur yang masih sangat muda bahkan SMA udah jadi bug hunter dan juga Iya. trainer cyber security ya. Betul. Betul. Oke, kita stop dulu nih, nanti Oke. habis, nanti lanjut lagi ya. Iya. Nah, selanjutnya narasumber kedua ini ada Mas Linus. Saya kadang suka kepleset ya dulu, Mas Linux saya bilang. Emang Iya. diambil dari situ namanya. Oh, diambil dari situ ya. Dari ayah dari situ namanya diambil. Oh, ayah udah kenal Linux dulu. Ayah udah kenal. Oh, luar biasa. Dia makanya kenal Pak Uno kan orang IT juga dia. Oh, memang dirimu diciptakan untuk mengenal Linux ya. Tapi sayangnya baru tahu pas kuliah kan. Iya. SMA kita Kan, MTK. Oh iya, terinspirasi jadi
jadi dari ini ya, foundernya Linux ya. Linus Torvalds. Linus Torvalds. Benar. Oh, saya kira ya masa ada orang Emang. Indonesia namanya Linus gitu ya. Itu pas masuk kuliah. Bukan nama Dit. panggung kan? Bukan. Nama asli kan? Nama asli Linus. Di KTP Linus. kan? Di KTP NIK-nya Linus. berapa? Hah? Oh. Biar diosin. Aduh. Nah, terus gimana Mas ceritain nih backgroundnya? Background gua lulusan CS IPB Computer Science. Computer Science IPB ya. Ya emang sejalur sih sama cyber security, cuman sayangnya di IPB masih belum ada kurikulum cyber security. Oh, yang secara khusus ya. Mas? Secara khusus belajar nggak ada. Jadi kita emang di IPB itu ada komunitas namanya CSI IPB. Dan kita itu mulainya emang semua dari CTF sih. Dan CTF itu emang capture the flag. Jadi bagi yang belum tahu itu salah satu, bagi yang mau terjun ke dunia cyber lah, salah satu metode yang cocok lah. Kan banyak sih emang kita nggak bisa paksa orang belajar metode di mana aja. Tapi salah satunya CTF, banyak juga teman-temannya dari CTF. Jadi emang belajar bener dari nol. Dari nggak ngerti Linux pun tahu jadinya kayak gimana Linux. Dari komen-komen Linux pun juga diajarin. Tipe-tipe data komputer, biner, hexadesimal, semuanya belajar juga. Jadi dari situ CTF nanti kategori ada 5 tuh. Nanti bakal kita bahas lah ya. Iya, nanti aja itu. Nanti aja ya. Nah. Dan sekarang udah lulus, alhamdulillah, dan udah kerja di industri lah. Ya, cyber security consultant ini ya. Oke, luar biasa sekali ya. Ya, jadi alasannya kenapa dua orang hebat ini kita undang karena dulu nih kalau Mas Linus itu dulu sempat ada beberapa lomba, terus ada ngumuminnya, ada nama timnya itu Boys Who Cry. Heboh tuh. Menang Ini kok iya menang mulu nih timnya. Ini tim siapa ya? Apakah orang dalam ya? Tapi kan masih cupu kok. Iya. Ya masalahnya itu ini berkali-kali, bukan sekali dua kali ya. Sekali dua kali. Jadi bulan ini ada lomba apa dari universitas apa? Oh, dia lagi Boys Who Cry. Akhirnya kan penasaran tuh, ada siapa aja kan? Ada Linus ya, Mas Linus, terus ada Zen ya. Ya, Ahmad Zainuri sama Dimas ya. Sama Dimas Fariski. Dimas Fariski ya, Teman itu. aneh berdua. Nah itu kalau kenal Mas Linus. Nah kalau Mas Faras ini, jadi awal-awal tuh wah ini ada keren nih, sertifikasinya banyak banget nih anak. Wah pas ditelaah lebih lanjut ya, di osin dikit-dikit, ini siapa anaknya? Ternyata masih SMA cuy. Gue SMA masih main bola ya. Iya gue SMA masih main bola, main kelereng kayak gitu ya, ikut-ikut OSIS paling kayak gitu ya, muter-muter di sana. Ini udah jadi trainer cyber security. Bukan selangkah sih, beberapa langkah lebih maju ya. Udah bagus lah. Udah ngambil banyak sertifikasi juga ya, nggak kepikiran ya dulu. Nggak tahu malah. Ini apa sih gitu? Ini apa sih gitu ya, udah ngambil sertifikasi ethical hacker segala macam gitu. Nah kenal ya, wah luar biasa nih. Dia juga bangun komunitas juga. Nah itu Mas, alasan dirimu ini undang ke podcast ini supaya meramaikan hasanah persiberan di Indonesia nih. Banget ya. Ya biar hasanah persiberan Indonesia itu positif vibe gitu ya. Dan kita kedatangan satu CTF player, satu bug hunter lah kita. Nah Satu ini juga lah kayak saya dikit-dikit lah. ya pasti. Cuman mungkin lebih jago Paras kayak. Betul. Mungkin Paras juga dikit-dikit Iya, bisa CTF ya. Dikit-dikit paham doang. Nah, tapi Mas Linus semuanya. Tapi di sini kita bagi dua dulu Bagi nih. dua. Kubu Bug bug hunter, hunter, kubu CTF. Ya, jangan ngomongin untung mana. Karena nanti Rezeki orang kita beda-beda itu. Beda-beda. Masing-masing. Tergantung orangnya. Tergantung di atas itu. Nah, tergantung yang di atas ya. Betul. Tapi sebelum ke sana nih, mungkin dari kalian nih, dari teman-teman, kalau CTF dan bug hunter itu sama atau beda sih? Beda. Yalah. Mau kita apa dulu nih, CTF atau bug hunter dulu? Dari CTF dulu deh. Nah dari CTF Boleh. dulu lah, gantian. Yang jago dulu. Jadi kalau bagi yang belum tahu, CTF itu ada 5 kategori. Mostly kategori yang paling umum itu dari web. Jadi kita dikasih web, kita nge-hack webnya, dicari data rahasianya apa. Tergantung goalnya beda-beda. Kadang goalnya akun takeover, mungkin di bug bounty juga ada bug kayak gitu. Terus kadang sampai ngambil alih webnya, kadang ngambil data rahasia kayak ngambil database dan semacamnya. Terus ada kategori kriptografi. Nah ini kategori yang enkripsi data, algoritma MTK lah, RSA, AES gitu kan. Sorry sebelum lanjut nih jelasin dulu CTF itu apa, kan tadi belum tuh. Oke. Karena kalau dari judulnya CTF apa ya, CTF bagi orang awam gitu ya. Oke sip. Jadi CTF itu singkatan dari capture the flag. Itu kayak mungkin kalau bagi kalian yang main CS atau main apa itu ada tuh mode game capture the flag tuh. Oh. Itu ada kan. Nah itu emang diambil dari situ. Jadi goalnya itu kita yang gampang dah. Contohnya kita dikasih web. Dan kita hack webnya, cari bugnya apa, kita hack webnya sampai dapat data rahasia.
Data rahasianya ini yang kita sebut flag. Flag bendera. Bendera, bener. Flag. Tujuan akhirnya sana. Tujuan akhirnya ke sana. Data rahasia, entah itu password tapi yang kita bikin kayak flag bla 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 gitu. Flag underscore bla bla bla. Udah kita dapat, nanti ada platformnya. Kita submit ke platform mereka, kita dapat poin. Makin banyak poinnya, kita yang juara. Oh, ada klasmennya juga ya, scoreboard gitu makin ya. banyak kita dapat flagnya, kita makin peringkat atas. Dan kalau kita makin cepat, ada skor yang sama, kita lebih peringkat atas gitu. Jadi waktu sama skor itu ditentuin. Oke, nah tadi mungkin bisa dilanjutin. Nah, kan capture the flag nih, jenis-jenisnya apa sih itu soal-soalnya gitu? Capture the flag dibagi 5 lagi tuh kategori. Ada web. Kalau web udah pada kebayang lah, udah umum lah. Karena kan kita tiap hari ya mau web lah ya. Ada kategori kriptografi yang mungkin orang nggak tahu nih. Kriptografi itu kategori yang enkripsi data lah. Jadi data misalnya saya ngomong hello gitu ke Mas Dendi. Nah mungkin nanti pas nyampe ke Mas Dendi itu bukan hello tuh, string-string nggak jelas yang aneh. Nah goal kita di CTF gimana caranya dekripsi dari string aneh itu ke string hello lagi. Itu banyak tuh algoritmanya. Ada RSA, itu mungkin nanti dipahamin kalau mau ke sana. Tapi yang gampang itu ya adalah base 64 itu yang paling umum lah. Itu paling gampang, base 64 mungkin di encode ke hexadesimal gitu. Itu tipe-tipe data di komputer yang basic. Terus ada kategori forensik. Ini orang Indo juga mungkin udah mulai jago-jago nih. Forensik itu ya kayak insiden respon lah, investigasi. Jadi kita misalnya dikasih sebuah hard disk nih. Mungkin hard disknya kena virus atau apa. Nah kita dikasih tugas cari tahu penyebabnya apa, biasanya gitu. Atau misalnya kita nggak sengaja nih delete recycle bin, recovernya gimana? Itu ilmu forensik kayak gitu. Atau mungkin kita dikasih log network, traffic network lah. Kita coba investigasi kira-kira nih hacker itu masuk dari mana. Itu forensik. Terus ada lagi reverse engineering. Nah ini yang baru viral akhir-akhir ini. Biasanya itu soal-soalnya kita nyoba ngedekripsi malware. Jadi ini yang udah ke rewardnya. Jadi kita dikasih program mungkin entah itu .exe atau apa, dan kita dikasih sebuah flag yang udah kena ransomware misalnya. Misal .encrypt gitu kan. Tugas kita reverse engineering tuh. Reverse engineering itu kayak ibarat kayak aljabar lah. Misalnya 3 tambah X sama dengan 5, kita nyari X-nya berapa gitu. Tapi gak sesederhana itu sebenarnya. Tapi kebayangnya kayak gitu. Nah itu tugas kita di reverse engineering buat ngebalikin data lah yang di ransomware. Terus ada binary exploitation. Nah ini binary exploitation ini memang luas. Mungkin bagi kalian yang pernah coba cheat engine, kan? Kadang suruh nyari kan, string, terus search stringnya apa, atau bahkan tipe datanya misalnya array gitu kan. Terus kadang klik kanan ke debug mode gitu kan. Nah itu bakal muncul tuh nama language-nya namanya assembly. Itu mainan binary exploitation. Jadi goalnya nanti kalau ke clear world tuh emang macam-macam. Kalau yang sekarang akhir-akhirnya kayak nge-hack IoT, CCTV, terus EV car, terus salah satunya juga yang lagi viral sekarang nge-hack Google Chrome. Jadi kita cuman nge-visit mereka, langsung ambil alih komputernya. Dan masih banyak lagi lah kayak nge-hack kernel di Linux. Mungkin kalau bagi yang udah pakar-pakar IT ngerti lah gimana caranya dari user biasa ke user admin gitu, tanpa perlu tahu passwordnya. Itu dari situ PWN. Itu yang PWN ya. Yang binary exploitation PWN atau apapun lah itu namanya. Luar biasa sekali ya. Memang CTF ini kan base-nya dari skenario real ya, yang udah diskenariokan. Nah, tadi kan udah kita berbicara tentang CTF ya. Nah, kalau dari sudut pandang bug hunting ya, kan orang kan ada beberapa istilah tuh, ada bug hunting, bug hunter, bug bounty, sama gitu ya. Sebutannya aja lah. Tapi ada juga bug bounty tuh. Jelasin dong. Bug bounty. Ya bug bounty itu ya gampangnya sih kita kasih gambar kayak semacam sayembara ya. So Google punya website, punya aplikasi. Dia minta tolong orang buat ngehack aplikasi dia sendiri, jadi ngasih sayembara. Yang bisa ngehack Google akan dikasih $1,000 misalkan, $5,000. Jadi intinya kayak gitulah. Sayembara yang bisa nembus, yang bisa ngehack dikasih duit. Gampangnya sih begitu. Tapi kalau back bounty kan ngemis ya. Oh, back bounty yang ngemis. Iya dong, kan back namanya, begging. Yang ngemis tolong saya kasih uang. Iya. Kalau nggak saya lapor, kayak saya sebar. Saya sebar datanya kalau saya publikasi. Banyak tuh gitu. Harus diedukasi. Nah, kalau bug hunting itu apanya? Kalau bug hunting itu kegiatan nyari bugnya sebenarnya. Kegiatannya.
Iya, orang yang nyari baknya bug hunter namanya. Begitu. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang baru tahu ya, jadi ada perbedaannya. Kadang orang yang orangnya disebut bug bounty. Kamu bug bounty ya? Kan kadang gitu ya. Biar kita kegiatannya kalau bug bounty kegiatannya. Nama kegiatannya. Biar kita luruskan. Nah, kalau misalkan tadi kan Mas Linus ini CTF, dirimu ini kan ini Mas bug hunting. Kalau bug hunting berarti bukan sesuatu yang diskenariokan kan? Tadi kan Iya, dirimu bilang betul. memang ada. Berarti itu memang kita nggak tahu apa-apa, kita nyoba mencari bug tuh di dalam Iya. sistem aplikasinya. Nah, serumit apa sih? Sekomplek apa itu? Sebenarnya kurang lebih sama kayak CTF sih. Kita sama-sama ngehack juga. Cuma sebenarnya perbedaannya kan kalau CTF kan kita udah tahu nih kerentanannya apa ya. lebih gampang ketemunya. lebih gampang. Lebih Exploitnya yang iya, susah. betul. Tahu kerentanannya tahu Kalau tapi di web exploitnya itu. susah. Kalau web kan kalau bug hunting ya. Kalau bug hunting kita Black nggak tahu box. nih kerentanannya apa. Oh iya. Jadi kita harus nyari, wah kita coba kerentanan A nggak, kerentanan B rentan nggak, XSS rentan nggak, skill injection rentan nggak. Pokoknya kita harus benar-benar ngegali. Semuanya dicoba ya. Iya betul, dicoba semua. Bahkan kalau bug hunting kita sendiri ya, para bug hunter itu biasanya beberapa hari awal kita mulai ke target baru, kita tuh nggak langsung ngehack, tapi kita memahami Flow bisnisnya. bagaimana cara aplikasi itu bekerja. Dia pakai backendnya apa sih? Misal pakai GraphQL, pakai apa gitu kan? Itu kita pahamin lah konsep aplikasinya bekerja, cara bekerja gimana. Setelah kita udah paham, baru kita udah bisa mengeksploitasi lebih lanjut. Kita analisa request, respon, functionnya semuanya kita tes. Nah ini juga sebenarnya kesalahan bug hunter pemula ya. Biasanya mereka itu ketika mulai bug hunting, mereka tuh langsung eksploitasi, Nembak tanpa pakai memahami. tools aneh yang Iya. mereka nggak tahu. Nembak pakai tools, Asal nembak ya. ada tools, Nah, itu tools Cina mesti banyak. dipakai, tools langsung dipakai lah, atau langsung tembak-tembak payload gitu lah, asal tembak tanpa memahami aplikasi itu sebenarnya salah. Kan orang-orang bang gue nggak dapet bounty bang, nggak dapet bug, itu gimana cara nyarinya? Dia paling tempel-tempel payload. Padahal itu sebenarnya salah ya. Harusnya kita di awal tuh memahami flow kerja aplikasinya dulu, habis itu bisa dapat bug, di report, validasi, kalau valid dapat bounty. Bounty-nya juga tergantung ya, dibagi ke empat tipe sih, bukan 4 tipe, sebutan 4 severity betul. Impact lah. Iya 4 impact benar. Low, medium, high sama critical. Itu beda-beda bounty, tergantung perusahaan sih. Gitu mas. Oke. Menarik ya. Tadi jelasin tentang CTF. Berarti kalau saya ringkas nih, kalau misalkan sebagai orang awam saya ringkas, kalau CTF itu memang ya simulasi hacking yang emang udah digamifikasi ya, udah diskenariokan, udah ada dikasih tahu kerentanannya ya. Ada 2 nih sekarang. Oh, ada 2 sekarang. Tergantung CTF-nya juga. Oh, ada yang jenisnya ngadain siapa. Kadang disuruh nyari emang bener-bener ya dikasih link GitHub aja, kita suruh nyari bugnya apa. Udah Itu sangat lebih real ke skenarionya ya. Yang tiba-tiba soal yang zero day attack sih. Jadi emang belum publish CVA-nya. Betul. Maksudnya sih ada pembuat soal lah. Misalnya nemu bug di suatu repo GitHub. Betul. Udah dia udah lapor ke pembuat ininya, reponya. Cuman kan buat publish CVA itu kan kayak common vulnerability exposure Betul. ya. Itu kan butuh waktu sebulan 2 bulan ya. Nah kebetulan CTF-nya belum udah jalan duluan, dikeluarin sama dia. Jadi meskipun nanti kita solve soalnya, kita lapor, duplikat Ya, jadinya. karena udah dilaporin Dilapor sebelumnya. duluan. Sekarang udah ada yang membingungkan juga ya. Dan sekarang lagi ya mungkin ini udah lama sih. Kita ada orang Indo juga lah, Mas Ramdan namanya, yang kayak baru Mas Ramdan doang gitu ya. Jadi Mas Ramdan juga ikut namanya Pwn to Own. Itu semacam kayak sayembara bug bounty juga. Cuman bukan bug bounty yang black box. Black box itu kan kita nggak tahu nih source code-nya apa, aplikasinya kayak gimana. Itu lebih kita research lah. Nanti dikasih itu targetnya. Disebut nggak apa nih? Targetnya inilah IoT, Contoh aja. CCTV, mobil elektrik, terus Self driving car gitu ya. sosial media, ya itulah yang udah kelas-kelas atas, browser itu. Dikasih waktu 3 bulan buat research. Nanti H-1 sebelum event semuanya itu nge-patch semua mereka. Nanti pas sudah lombanya, nah lomba-lomba tuh semua mana yang berhasil tembusnya ini bukan sampai kita akun take over, tapi yang benar-benar sampai dapat ambil alih komputer orang. Dari situ itu bounty gede-gede. Tapi emang per tim sih. Satu tim biasanya 3-4 orang. Ada yang solo, ada yang duo, ada yang tim. Oh, berarti itu bisa tergantung ya. Ada yang seorang gitu ya. Tergantung pilihan timnya. Tergantung Gitu. Maksimal iya. biasanya 4 ya. 4 Kurang orang. tahu juga sih. Kebanyakan kayak 3-4 lah. Oh, 3-4 orang. Dan bounty-nya kayak dapat
100k USD. Gede banget langsung. 60k USD. Emang menggiurkan, tapi proses kesananya tidak menggiurkan. Ya. Bener. CTF kalau yang juara booting langsung gede ya. Langsung gede biasanya. Lebih ke research. Iya. Ya, kalau misalnya nanti Reward gua langsung ada gede biasanya suka yang research, juara. emang gede. Buat ngebayar researchnya itu yang Iya, lama. bener. Tadi berbulan-bulan. kan? Iya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Berbulan-bulan. Nah itu kan CTF nih sampai Iya. segitunya nih. Nah kalau dari Bug Bounty nih, Bug Bounty ya, iya. bukan Bug Bounty. Bug Bounty bener. Kalau dari sisi Bug Bounty nih, biasanya perusahaan-perusahaan itu memang ngebuka atau memang perusahaan-perusahaan tertentu aja sih untuk yang ngebuka jasa itu? Kalau itu sebenarnya perusahaan-perusahaan tertentu ya. Tapi kalau berdasarkan data nih ya, yang top 500 company di seluruh dunia, rata-rata mereka semua tuh udah open Bug Bounty. Benar. Rata-rata udah pada open Lebih dari semua. 500 lah. Iya. 500. Iya. Itu via mana? Kan mungkin ada platform kah atau misalkan dia buka sendiri di websitenya ada nulis sayembara misalkan buat mendapatkan bug di Apple atau gimana tuh? Oke. Biasanya dapetin infonya. Kalau Bug Bounty sebenarnya maksudnya cara melapor kerentanannya kan, itu dibagi ke dua tipe Enggak, sebenarnya. sebelum ke sana Gimana? cara tahu bahwa Open. perusahaan itu open. Ya, Nah, oke. itu. Biar Ya. orang gak jadi Bug Bounty. Oke, ada dua sebenarnya. Ada yang namanya dari platform, sama satu lagi self host. Nah, kalau dari platform itu contohnya HackerOne namanya yang paling terkenal lah. HackerOne, Bugcrowd, Yes We Hack, Integrity itu banyak lah. Orang-orang Indonesia di HackerOne kan juga udah menguasai leaderboard sekarang. Keren ya. Udah Luar biasa. jago-jago semua. Ada yang top 1 hacker di Ubiquiti lah, di TikTok, di mana LinkedIn, banyak lah orang-orang Indonesia tuh. Kayak Bang AMR, ada banyak lah di komunitas tuh. Mereka sering share ilmu juga kan. Nggak pelit ilmu lah nggak ya. pelit ilmu lah, alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah. Kalau dia nggak nge-share ilmu ya mungkin dia udah ini kali ya. Iya, itu dia yang buat dia Itulah sukses. yang bikin dia sukses karena ilmu juga dan pahala juga kan. Lalu kalau yang self host itu kayak gimana sih? Self host itu tuh sebenarnya dia open Bug Bounty. Cuma dia opennya tuh nggak di platform. Benar-benar dia buka tempat sendiri bahwa dia ngumumin dia open Bug Bounty. Nah, kalau saya perhatiin sebenarnya yang self host ini biasanya emang perusahaan yang benar-benar udah punya nama. Kayak contoh lah Apple, Google, terus Meta tuh, Facebook, itu rata-rata mereka udah self host. Paling nge-claim bounty-nya aja lewat HackerOne, lewat mana. Ya benar. Kayak gitu sih. Atau perusahaan-perusahaan lain juga banyak sih yang self host. Cuma rata-rata kalau yang misal masih menengah atau yang mungkin udah besar tapi nggak banyak orang tahu, rata-rata di platform sih. Nah, kalau perusahaan Indonesia ada gak? Ya sebagai apresiasi aja gitu kita Nah, sebutin. Ada loh. Ada perusahaan Indonesia. Gak apa-apa sebutin aja. Sebutin aja apa ya yang Gojek. terakhir. Gojek betul. Gojek. Tapi dia private. Private. Gojek Oh, private. yang invitation ya. Ya, di SV Hack. Yes, we hack bener. Grab open di HackerOne. Abis itu Tokopedia sekarang gabung sama TikTok di ByteDance. Oh, di di HackerOne. ByteDance. Private program juga. Oh, sebelumnya nggak private atau gimana? Sebelumnya Tokopedia itu dia pertama sempat self host dia. Oh, server sendiri ya, Self-host. ngelola sendiri. Self-host BCA sendiri. juga masuk. Iya, BCA di Di SV Hack. SV Hack aneh diundang di Yes, We Hack SV juga Hack ya? sih. BRI juga di Yes We Hack. Oh, BRI juga udah pada BRI masuk Mobile. bank-bank BUMN juga ya. Iya. Biasa. Tadi Tokopedia self host, abis self host dia pindah ke Yes We Hack. Abis Yes We Hack dia pindah lagi ke HackerOne, nyatu sama TikTok. Karena kan Iya, udah di akuisisi. Iya, itu ya. akuisisi. Seller Tokopedia itu jadi seller TikTok kan, engine belakangnya Tokopedia. Sama ya. Oke, tadi kan jelasin yang mulai dari gimana cara lihat yang open, Iya. kemudian perusahaan apa aja tadi terakhir yang open Betul. di Indonesia dan di luar. Boleh yang nanya agak sensitif gak sebelum ke CTF, mungkin nanti nanya-nanya ya. Ini mumpung ya. Boleh, silakan. Nah, Saya nggak pernah nyenggol-nyenggol yang kayak gitu sih. enggak, nanya sensitif itu bukan ke arah itu, Apa tapi Gimana ya dari ini reward. 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 Nah, Iya. kan kalau bug bounty jelas ada reward. Betul. Nah, apakah rewardnya itu tadi kan di awal bilang sekian USD? Iya. Ya, berapa digit USD gitu. Memang harus selalu uang atau gimana? Kalau reward itu sebenarnya bug bounty kan ada dua ya sebenarnya. Ada yang bug bounty program, satu lagi VDP program. VDP itu Vulnerable Disclosure Policy namanya. Kalau bug bounty program ya dia rewardnya duit pasti. Kalau yang VDP rewardnya biasanya nggak ngasih duit, entah dia ngasih Hall of Fame atau ngasih sertifikat. Cuma kalau sekarang yang VDP nggak banyak yang tertarik ke situ sih. Kalau dari komunitas ya, malah Ngejarnya bounty. iya ngejarnya Biasanya yang VDP bounty. dipakai buat orang dapat private program. Betul, betul. Iya, iya. Sebagai syarat masuk ya. Iya, syarat Karena masuk. mungkin bugnya lebih gampang Lebih ditemuin gampang. dan banyak skopnya lebih banyak Iya, skopnya. lebih banyak yang VDP sih. Sertifikat dikasih gak sertifikat? Tergantung sih.
ada yang ngasih, ada yang enggak. Ada yang ngasih appreciation letter kayak NASA tuh. NASA kalau misalkan mau bak di NASA dikasih Hall of Fame sama appreciation letter. Dulu sempat ada isu NASA ngasih bounty ya, itu hoax sih kayaknya sih. Itu hoax ya? Hoax ya. Berarti nggak pernah NASA ngasih bounty? Kalau kita lihat track recordnya dari internet sih nggak ada sih NASA ngasih bounty, enggak. Hall of Fame sama appreciation Oh letter iya, aja. yang mungkin sering lihat di LinkedIn ya. Iya, ada tuh. Masuk Hall of Fame, Hall of Fame. Banyak yang nge-share tuh. Tapi sebenarnya nggak dapat bounty ya itu. Nggak dapet itu. Tapi dapat nama aja iya, ya. Cuma ya bagus lah buat branding. Lumayan ya, Iya. portofolio ya. Betul. Gitu. Berarti kalau di Indonesia sendiri udah melek gak sih terkait bug hunting program ini atau bug bounty program? Atau mungkin kalau misalkan kita lihat ya dari situasi Indonesia sekarang, Iya. kan kayak ngerasa investasinya terlalu gede gitu ya, Betul. investasinya terlalu mahal buat bug huntingnya. Ada ide atau solusi gak? Nah, ini dari sudut pandang si bug hunternya gitu ya, pengen berharap apa sih di Indonesia tuh gitu ya. Siapa tahu nih yang belum punya program-program bug bounty nih bakal cepet-cepet nih punya Iya. bug bounty program, biar ya bisa jadi salah satu solusi security solution juga kan. Bener. Oke, sebenarnya kenapa ya apa ya bisa dibilang kenapa kita sebagai perusahaan buka bug bounty gitu kan sebenarnya. Nah, sebenarnya bug bounty itu ya kalau kata orang-orang sih itu biayanya sebenarnya kalau kita hitung-hitung tuh lebih murah daripada kita nyewa konsulan buat pentest sebenarnya. Ditambah kita juga bayar kan gak sekaligus langsung banyak kan, dikit-dikit. Itu pun kita bisa atur bounty-nya dibayar berapa gitu kan. Nah, kalau menurut saya emang kalau misalnya pengen meminimalisir budget untuk pentest security mungkin kita bisa buka bug bounty program, apalagi kalau misal kita nggak punya SDM pentester ya, karena kan pentester nggak sebanyak yang blue team kan ya, Iya. nggak sebanyak orang-orang SOC. Itu mungkin kita bisa nge-hire external researcher ya atau bug hunter itu dengan cara mereka melaporkan kerentanan secara private begitu kan. Jadi menurut saya sih emang kalau misalnya perusahaan-perusahaan udah besar sih dia sarankan open bounty lah, karena yang nargetin perusahaan itu tuh makin banyak kan. Betul. Di defense dan lain sebagainya kan, ancaman kan selalu ada ya. Iya, daripada tiba-tiba Iya. jadi slot gacor ya. Iya, karena kan apa ya, dibandingkan reputasi hancur mending kita ngasih duit lebih kan. Itu Karena dia. kan reputasi ngebangunnya susah kan. Iya, Udah iya. di hack, di defense itu wah, sulit lah. Sama harapan saya satu lagi nih buat perusahaan-perusahaan Indonesia yang open bug bounty udah banyak sebenarnya kan. Banyak banget. Kalau disebutin sih bisa banyak. Nah, rata-rata yang di Indonesia saya beberapa ada dia udah nge-state di open bug bounty kan. Cuma ketika di report nggak ada respon. Oh. Itulah. Mungkin nggak ada tim internal yang Iya, buat kayaknya handle itu. nggak ada tim triager, analisa nggak ada Mungkin sih. tiap tahun nggak ada yang mau target ke sana. Betul, bisa Jadi jadi. kayak pas ada yang nemu satu, gak tahu nih siapa yang nanganin. Iya, bener. Kemarin ada tuh saya sempat tuh di LinkedIn lihat tuh orang, wah ada yang report ke sini nih dapat bug nih. Coba hunting ke situ juga. Kan biasanya anak-anak bug hunter tuh gitu tuh, lihat di LinkedIn ada yang show off bounty. Misal dari Trigger ya? iya, dari Dia aja TikTok. bisa, masa Wah, gue kagak? Iya, dia aja bisa, masa gue nggak bisa gitu kan. Akhirnya ikut-ikut hunting ke situ. Sampai bikin battle royale bug hunting gitu. Jadi satu komunitas hunting di suatu program yang sama gitu loh. Sampai kerentanan di situ. Biar semangat ya. Iya, jadi gitulah. Sampai dikuras habis kerentanannya sampai benar-benar rata. Sampai habis anggarannya. Iya, sampai duitnya habis. Oke, luar biasa ya bug hunting itu nih. Nah, kita balik lagi nih ke CTF nih, bagi teman-teman yang sisi CTF tim nih. Ya, Gua bagi dua sisi aja Dua nanti. sisi. Ya, ini berbagi posisi aja. CTF, bedanya CTF sama bug bounty gimana dan tantangannya apa mungkin gitu. Nah, tapi saya gak mau nanya tantangan nih, Mas. Saya pengen tahu aja. Apa tuh? Ya, rekam jejak lah. Rekam jejak apa sih lomba-lomba yang pernah diikutin dan sewah apa pengalamannya Oh. apa gitu ya. Mungkin yang paling berkesan aja kan, kalau kita sebutin satu-satu nggak cukup nih. Yang paling berkesan aja ikut kemana aja gitu, Yang Mas. paling berkesan itu waktu 2022 kalau nggak salah. Itu juara 3 di Black Hat MEA CTF di Saudi Arabia. Itu offline ke sana? Offline ke sana, semua dibayarin. Semua Enaknya CTF dibayarin gitu. Oh, dibayarin siapa? Organizernya. Oh, kirain dibayarin. Jadi kita tinggal bawa koper, datang ke sana. Heeh. Enaknya CTF gitu. Jadi kayak kita sering ada lomba-lomba CTF internasional yang finalnya itu onsite ke sana. Oh, berarti ada seleksinya sebelumnya. Ada seleksinya online. Bagi yang pengen cari-cari di mana infonya itu ada di ctftime.org. Itu yang level-level internasional tuh. Dan biasanya kualnya sama finalnya emang jaraknya jauh-jauh sih. Dan di tiap CTF itu mereka juga emang
saling komunikasi lah antara organizer lain sama organizer lain. Biar apa? Biar nggak bentrok antar lomba. Date-nya ya, tanggalnya. Jadi kayak CTF gede. Biasanya kalau di dunia CTF itu yang gede tuh Devcon. Nah, Devcon biasanya ya. Orang-orang itu yang di bawah-bawahnya mungkin yang kayak di bawah Devcon itu mencoba carilah tanggal yang pas, bulan yang pas, nggak bentrok sama Devcon. Jangan Kayak sampai Google, ya. kayak Google CTF, lain CTF itu yang nyari-nyari kayak gitu misalnya. Dan itu emang kebanyakan CTF itu finalnya onsite dan banyak yang dibayarin sama organizernya. Itu Arabnya Arab mana? Riyadh. Oh, Riyadh. Arab Dan Saudi itu ya? hadiahnya paling gede. Paling gede. Di spill boleh gak sih? Boleh. Juara 1 itu, kalau juara 1 itu 1,2 M. Itu 2 miliar rupiah. Enggak, di rupiahin. Oh, Dirupiahin 1,2 M. Juara 2 itu 800 juta. Juara 3 400, juara 3 itu 200. Ya dibagi-bagi turun-turun lah, lupa lah. Lumayan lah bagi 3 berarti. Dibagi 5. Kalau di sana itu maksimal 5. 5 orang. Ya itu buat ekonomi kita lah. Lumayan lah. Udah lumayan banget itu. Apalagi jalan-jalan ke sana. Iya, kalau mau sekalian umroh bisa. Boleh beneran dari organizernya. Oh, bisa. Boleh. Difasilitasi. Emang visanya itu emang visa government, jadi emang boleh keliling Arab. Oh iya, visa government yang mereka yang urusin ya. Iya, jadi kalau misalnya kita nggak datang, kita yang di-ban sama Arabnya. Oh iya, karena dikira emang, nipu ya, dikira. soalnya emang dari governmentnya Arab gitu, jadi harus datang. Jalan-jalan ke Arab Saudi umroh dari CTF. Iya, boleh kalau mau tuh. Itu setiap kapan ya? Ada nanti 1 September nih kual lagi nih. Kalau yang mau ikut Itu tuh. kualnya umum semua bisa umum ikut. semua dari semua negara. Dari semua negara. Dari setiap, nggak ada batasan umur. Kemarin tuh final ketemu orang umur 58 tahun. Oh emang dia sehat banget ya. Yang juara dari mana tuh? Juara 1. Juara 1 tahun kemarin ya. Nah, ini yang Blackhead tahun Blackhead kemarin ya. Kemarin. Kok aneh dulu juara di tahun 2022. 2022. 2023 kemarin tuh dari Korea Selatan. Juara 1. Enggak, juara satunya itu dari US. Yang tahun 2023. 2023 US, tahun 2022 juga US. US lagi. Tim yang sama. Emang mereka jago-jago sih. Juara 2-nya tahun kemarin itu dari Korea Selatan. Juara 3-nya kalau nggak salah tim dari Rusia kayaknya. Lupa nih. Pokoknya itulah. Dan ya itu sih serunya itu emang sharing-sharing di sana, ngobrol sama orang luar. Dapat channel banyak ya. Channel banyak. Teknik kan biasanya setiap punya bener. teknik masing-masing ya. Ada yang bug bounty juga, ada yang nyambi bug bounty, ada yang nyambi research, banyak Yang full lah. time di sana juga ada. Full time di sana juga ada. Yang paling berkesan lagi kemarin terakhir baru ke Sweden. Dibayarin juga. Enaknya gitu sih kalau CTF sih. Jadi ya meskipun kadang ada hadiahnya yang kecil, tapi seenggaknya keliling dunianya gratis lah. Nah iya, setuju sih. Pengalaman, koneksi, Itu sih koneksi ya, sih. dan keliling dunia. Berarti bukan cuman lomba-lomba di Indonesia. Nah kalau lomba-lomba di Indonesia, pernah ikut lomba apa aja? Mungkin yang paling kenotis lah, berkesan. Yang paling kenotis sama yang industri-industri saya berjawara sih ya. Saya berjawara. Jadi saya berjawara kan ya tahun ke tahun paling gede lah. Iya betul. Maksudnya paling terkenal lah saya berjawara itu. Emang dari dulu juga ya itu ya. Ya dari dulu juga yang paling lama. Ya nggak tahu sih paling lama apa enggak. Soalnya baru juga nih di dunia CTF nih. Ya Udah itu berapa saya tahun berjawara. emang? Dari awal kuliah lah 2019 kan 2019 tuh. Itu baru yang tipis-tipis lah. 2019 akhir 2020 udah mulai Covid kan tuh. Nah, di situ baru tuh berarti ya 2019 akhir mungkin. Ini bener-bener gara-gara COVID juga ya. Gara-gara Covid. Itu gara-gara Covid emang beneran pesat sih itunya. Nggak cuma Perkembangan negara dunia kita. digitalnya ya. Iya, dunia nggak cuma cyber security tapi digital lain juga. Semuanya itu. Nah, saya juga mau nanya nih ke Mas Faras nih, biar adil nih. Tadi kan nanya berapa nih sekali. Nah, kalau pada tergiur semua ini. Padahal nggak gampang. Padahal agak gampang. Nanti Tapi kita bahas nanti di belakang. Kita bahas yang susah-susahnya ntar ya. Iya, nggak 10 menit kan? 10 menit ini beda. Nah, kalau misalkan menurut Faras nih, bukan menurut sih berarti. Nah, selama pengalaman Faras nih. Iya. Nah, bounty terbesar itu boleh disebutin gak sih? Atau misalkan ini buat motivasi aja ya, teman-teman. Tidak ada buat sombong buat apa-apa, tapi buat motivasi orang yang beranjak. Dan nanti kita di akhir sedikit bahas nih step-stepnya itu nggak semudah itu belajarnya. Tapi di awal tuh tentunya kan sebelum nanti di pause, di skip ke video lain, kita kasih tahu dulu bounty-nya biar dia ini mau nyebutin bounty baru lanjut tahapnya. Keren dapat duit segini. Bounty dulu ya. Tuh, kalau bounty-nya di akhir orang keburu males. Di sini biar orang semangat ya. Biar orang semangatnya. Atau kalau nggak apa-apa di rank aja rata-rata. Gitu. Di mana nggak apa-apa kan itu disebutin, apa-apa, misalkan sebut, Apple ngasih berapa, Google boleh kan? Sebut. Nah, itu berapa tuh? Yang terbesar ya? Atau totalan juga boleh mau Total. disebutin.
Saya mungkin share total terbesar dalam satu program aja kali ya. Boleh. Dalam satu program ada program namanya Ubiquity. Nah itu dapat bounty total ya ratusan juta ya. Segitulah. Itu total semua. Jadi sekitar ratusan lah, tapi spesifiknya saya nggak nyebut berapa, tapi ratusan. Bug bounty bisa modal nikah. Iya. Masih SMA ya, jangan dulu, biar yang Nanti ini dulu, senior dulu. Nikah nanti tantangan gak cuma uang. Di luar topik. Gak apa-apa, santai aja. Dirimu harus mengajarkan junior. Belajar sama sepuh. Tapi dua-duanya sepuh ini masalahnya. yang masih belajar. Masih banyak yang lebih jago. Nah, berarti kalau ditulisnya 10 ribuan dolar ke atas ya totalnya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Cuma itu dari satu program kan tadi kan. Kalau keseluruhan bug bounty dari dulu ya. Itu pasti udah MM-an itu. Wah. Nah, kalau amin. Kalau saya nanya ini nih Mas. Itu kan satu program nih totalan. Iya. Ini satu kali nge-report. Satu kali nge-report. Kalau satu Apa nih jenisnya kan tadi dijelasin ada 4 ya. Iya. Ada critical sampai low. Nah, ini Situ mah. apa tuh? Pernah nemu pasti ya yang Iya. critical sering gitu. Nah, itu dapat berapa sih dihargainya gitu? Kalau di rata-rata ya report saya itu rata-rata sih bounty-nya dengan severity medium ke high atau critical rata-rata sih 500 sampai 1000-an sih. Nah sekitar segitu. Tapi sebenarnya nih yang berkesan nih sedikit cerita juga ya. Waktu itu saya ada report kerentanan, dapat bounty-nya total cuma $150 kan. $150. Terus tiba-tiba tim internal mereka tiba-tiba ngasih saya bonus $500. Wah, maksudnya apa nih dia tiba-tiba ngasih $500? Mana dia nggak ngasih keterangan apa-apa kan? Betul. Takutnya salah pencet kirim, kan. Terus tiba-tiba dia ngomong intinya terima kasih sudah berpartisipasi dalam program bug bounty ini, udah bikin makin secure karena udah rajin report ke situ lah. Rutin selama 1 tahun full main di situ terus. Sering ya. Iya. Sering report ke situ lah. Itu namanya THR Mas. Iya. KR ya. THR-an. Ya mungkin ada sisa anggaran ya dia lihat nih saya kasih ke siapa ya? Apresiasi. Semoga bisa ngikutin lah yang di Indo lah mungkin lah ya. Biar bisa lanjut terus di situ. Bisa lanjut terus dan ngajak, itu yang paling penting, koneksi, ngajak teman-temannya. Kan ketika Mas Faras bilang, "Oh, saya dapat dapat bonus." Iya. Secara langsung kan iklan buat mereka. Betul. Iya kan? Makin banyak lagi ntar ininya, bug bounty-nya yang masuk ke sana. Masuk ke sana gitu ya. Iya, dapat Di bonus. platform apa? Di HackerOne juga. Di HackerOne juga. Iya. Di HackerOne kemarin dapat bonus Dapat di share HackerOne ya. itu, di share ke komunitas langsung gas ke situ, dibilang open war di Ubiquity. Target. Oh, Ubiquity itu ya. Iya, kesebut targetnya. Enggak apa-apa ya. Nggak aman kan, udah soft juga Iya. kan maksudnya. Udah Dari public Yang nggak boleh kan kita nge-share Public, kerentanannya. kan? Aman. Program disebut mah biarin. Iya. Nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, aman. Yang nggak boleh nge-share. Iya, Apa nge-share vulnerability-nya kerentanannya. belum dilaporin. Iya, betul. Iya. Oke, nah sebelum ke Mas Lunes lagi nih, ini bahas yang kan pasti dapetin reward sampai ratusan juta ya, sampai bisa dihitung ya berdijit-dijit lah, kita nggak 2 digit lagi gitu ya. Mungkin bisa sampai beli rumah, Waduh, bikin amin deh. perusahaan Amin aja, ya. amin. Amin, Bikin amin. apa, nikah. Buat modal nikah nanti ya. Berapa tahun Pada lagi? nikah kan Udah punya calon ya. masih SMA. Semoga ada. Mana tahu sama sekarang Iya kan. juga ya. Nah, kan kesana tuh nggak mudah ya, Iya. ada pembelajaran. Nah, kadang juga kan nggak selamanya gitu ya, bug hunter juga kadang ada yang nakal ya. Betul. Nah, saya kadang juga nerima informasi nih dari teman-teman di security engineer. Kami nggak buka open open bounty, nggak Iya. buka open bug hunting malah ya, nggak sama sekali. Tapi tiba-tiba ada yang nge-email nih, misalkan, "Halo, selamat siang Mas, saya menemukan kerentanan di website Anda. Jika tidak bug bounty, tidak dapat bounty, Tidak saya lapor. lapor, kita atau disebar. akan saya Disebar. publikasi." Tanggapannya gimana sih dengan orang-orang demikian Wah, itu sebenarnya kurang edukasi ya. Iya. Harusnya mah kalau kayak gitu, itu sebenarnya salah dia sendiri sih. Buat apa dia ngemis minta bounty ke program yang emang gak nyediain bounty? Kan pertanyaannya kan di situ ya. Kalau misal dia emang pengen nyari duit yang pasti-pasti aja, langsung ke platform HackerOne aja yang emang open bug bounty gitu. Udah jelas kan. ya. Udah jelas. Kalau misal ke yang gak jelas gitu ya, kita mau berharap bounty juga
nggak bisa orang dia nggak nge-state dia open bounty kan. Paling ya kalau mau ya mentok-mentok bisa minta sertifikat ya, mungkin itu lebih etis ya dibandingkan malak bounty terus kerenanya disebar. Karena ada tuh dari komunitas juga dia nge-report bug, udah bug yang nggak berdampak kan, dia baru belajar bug yang nggak berdampak, terus dia share di LinkedIn nih, saya nemuin bug ini cuma orangnya nggak respon, enaknya diapain nih, ngomong gitu. Sampai segitunya. Serius, bakal nggak berdampak, kemudian disebar terus komen-komennya orang-orang pada ngebully dia jadi. Yang tadinya dia mau ngebully si perusahaan Iya. malah jadi kebalik. Malah kebalik karena dia Malah seret rezekinya nggak tuh, jelas gitu. juga. Hukum karma gak sih? Iya. Hukum karma. Lagian dia sendiri salah sih. Berarti perlu diedukasi dulu ya. Betul. Berarti sarannya ya kita belajar etika gitu Belajar ya, etika, security iya. awareness kayak gitu ya, tentang privacy, security. Betul. Itu dari sudut bug hunting nih. Kalau Mas Linus sendiri pernah main bug hunting? Pernah dong. Oh pernah, pasti ya. Pasti dah. Pasti anak CTF pernah nyentuh-nyentuh bug bounty lah. Pasti ya. Mungkin- tergiur juga ya. Kan kalau CTF perlu penan nyari kan. freelance juga lah, tipis-tipis gitu. Tipis-tipis, Berharap sih dapat lumayan ya. tipis-tipis. Heeh. Ya emang nggak segampang yang dikira lah pokoknya. Punya jalan cerita masing-masing. Nah, Pasti mungkin rezekinya nggak di sana kali. Ya. Tapi sampai sekarang masih kok. Masih. Tipis-tipis lah. tipis-tipis yang ngisi waktu ya. Ya kayak misalnya 3-4 jam sehari gitu. Kalau Mas Faras juga pasti nyoba-nyoba Nyoba ada CTF ya. CTF ya. Sering lah nyoba-nyoba CTF. Seru ya. Heeh. CTF itu kan CTF ya, itu enaknya buat update bug baru misalnya. Entah betul. ada bug lagi populer apa nih gitu. Iya bener. Di CTF sering jadiin soal kalau yang populer. Iya. sama ngasah Biar otak jadi gak sih? belajar. Iya. Ngasah Otak. analisis ya. Oh ini gak dapet gue Linus gimana? mau kesel Banting aja sendiri. laptopnya. Pasti sering juga kan Mas Linus nemuin misalkan lagi lomba gak dapet banget, frustasi Wah, gitu. exhausting banget lah pokoknya. Baik CTF itu Habisin kan waktu ya paling. di setnya tuh 24 jam, 48 jam. Ya kalau yang final biasanya sih 8 jam sampai 12 jam. Capek lah depan komputer mulu pastilah kan. Ya emang pasti ada stres-stresnya lah. Nah, trik-triknya gimana tuh biar ngerjainnya tuh efisien? Ya ini maksudnya bukan break practice secara general ya, tapi Iya. versi Mas Linus nih. Kalau apa nih, soal apa dulu nih? Ya dalam ngerjain CTF nih, Ngerjain ngerjainnya harus CTF ya. gimana gitu. Gimana bilangnya ya? Tergantung sih, kalau misalnya kan aneh jelasin ini ya, gue jelasin PWN aja ya. Biasanya kan kalau PWN itu udah enak, maksudnya source code-nya ada. Kita biasa dikasih si program, entah itu C++, dicari bugnya apa. Nah ya kadang ya kita emang harus sering-sering baca kode sih, biar matanya itu terbiasa lah. Jadi kadang kodenya sampai beratus-ratus lah atau beribu-ribu lain. Dan ya sering-sering kalau di kita sering-sering baca dokumentasi. Misalnya dokumentasi anggaplah kita mau, biasanya kan tiap orang ngoding kan ada dokumentasi itu. Betul. Bikin API dokumentasinya, ngoding juga ada dokumentasinya, ngeliat di sana sih. Bener. Jadi kayak misalnya kita pengen manggil function ini, ada dokumentasinya ini gitu. Jadi ya emang kalau tips trik ngerjain CTF emang harus try hard, nggak ada cara yang singkat sebenarnya. Emang goalnya ke sana. Kalau biasanya ngerjain dari yang sulit dulu atau yang mudah dulu? Itu gimana sih cara memparameterkan ini sulit ini mudah gitu? Nah kalau di CTF biasanya yang sulit itu skornya gede. Kalau yang gampang itu skornya kecil, udah karena ditentuin sama penyelenggaranya ya. awal sama rata. Jadi makin banyak yang solve, makin turun nilainya. Berarti Jadi yang bebas. duluan solve dapat nilainya gede ya? Sama, Oh, sama juga. bakal turun juga, ikut turun. Cuman dapatnya mungkin nilai yang lebih tercepat. Jadi kalau Oh, nanti iya, ada skornya tercepat yang ya. tersama, Oh turun juga ya berarti. iya. Jadi kalau ada skor yang sama, dihitung dari waktunya, gitu. Siapa cepat dia submit. Iya, siapa yang cepat dia solve. Benar. Jadi kalau misalnya mau ngerjain yang gampang, ya cari yang poinnya rendah, gitu sih. Nah kalau aneh sih biasanya ngejain yang menurut aneh seru aja. Kayak misal lagi CTF nih, kan CTF biasa tim ya. Kadang kalau satu tim itu ada 2 player, misalnya 2 player web gitu, Betul. atau 2 player forensik gitu misalnya. Betul. Aneh biasanya ngerjain yang emang aneh suka aja. Misalnya ada forensik yang agak susah nih, wah seru nih, kerjain sih udah gitu. Jadi emang bebas mau milih yang mana, kan kita tim juga. Tapi kalau tips trik yang buat niat lomba beda lagi, ada strateginya. Ya gitu sih. Jadi kalau mau main CTF, ya bang, kan biasa banyak tuh ada yang ngeluh, bang saya CTF nih tapi saya nggak ada tim gitu kan. Ada yang ngeluh tuh, wah aneh dulu solo. Solo. Jadi meskipun nggak juara tapi ngejain soal aja. Jadi waktu 2020 itu kan emang pengen ngejar belajar PWN. Itu emang CTF time solo tapi ngerjain soal-soal yang PWN aja.
ngejen terus, nanti aktif di Discord. Jadi tiap CTF itu kan ada Discordnya, nanti Discord servernya, tanya di sana nanti bakal ke notice. Makanya aneh sekarang dulu mulai masuk ke tim The Hackers Crew. Mungkin kalau lihat di CTF Time ada udah top 10 lah di timnya. Itu emang dulu nggak langsung tiba-tiba masuk ke The Hackers Crew, nggak tiba-tiba langsung masuk ke Boys Who Cry, nggak. Emang solo dulu. Sendiri dulu ya. Jadi temen. meskipun kayak gitu, seenggaknya aktif di Discord, nanti bakal ada yang notice, diajak, bisa jadi kayak gitu sih. Sama mungkin banyak juga yang solo. Perjalanannya panjang ya. Panjang emang kayak Setnya juga belajarnya kan tadi berbulan-bulan juga kan. oh iya, sampai baru mulai juara 2021 lah. Ya setahun lebih lah. Itu juga setahun, maksudnya emang kan Covid tuh luangnya banyak. Jadi ya mungkin intens buat belajar emang banyak sih. Waktunya jadi banyak ya. Kuliah juga waktu itu remote ya berarti. Benar, remote. Tugas juga kan lebih mudah ya. Justru fun fact, gua main CTF, tugas-tugas komputer relate semua sama CTF. Jadi gampang semua materinya. Jadi tugas waktu itu kan ya computer science, algoritma, di CTF belajar. Terus belajar assembly, di kuliah ada, ini belajar. Terus belajar komen-komen Linux, shell, di CTF belajar, jadi kuliah gampang. Terus di kuliah ada praktikum, disuruh bikin web, disuruh bikin game. Wah, di CTF pun kita kan disuruh nge-hack. Kalau bisa nge-hack, berarti kita harus bisa bikin harus tahu gimana nya. Jadi gampang gitu semua jadinya. Fun fact-nya gitu. Luar biasa sekali ya. CTF bisa pembelajaran membantu kuliah ya. Iya. Oke, selanjutnya nih dari teman-teman nih, nanti kedepannya apa sih harapan gitu ya di Indonesia ini supaya CTF ini makin banyak lombanya. Amin. Atau bug hunting ini makin banyak perusahaan yang masang Sejalan kok itu. iklan sejalan, gitu ya, betul. sejalan gitu ya. Atau misalkan Mas Linus mau sedikit ngegelitik gitu ya, naikin dong bounty-nya. Jangan nanti. Atau ya tadi mau ngasih apa namanya tuh, wejangan lah ya, sebagai ya orang yang bergelut di sana terkait do and don't-nya gitu ya, yang jangan di cybersecurity. Kita ngobrol aja, santai aja. Siapa tahu kan yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Nanti kan muncul Linus baru CTF player ya, misalkan, atau muncul Faras baru nih yang bug hunter nih, misalkan wah top 1 bug hunter Apple misalkan ya. Bukan orang Indonesia kan sekarang ya. Bukan. Nah, itu siapa tahu kan nanti orang Indonesia atau Mas Faras sendiri, Mas Linus. Nah, kita ngobrol aja buat jangan santai, do and don't ya intinya gitu. Dari mana dulu nih? Makanya nggak CTF. Boleh saling melengkapi aja. Dari muda dulu. Anda udah bisa. Kalau dari dunya dulu kali ya. Tips-tips buat yang baru mau mulai bug bounty ini, bug hunting. Yang pertama, aktif komunitas. Itu penting banget pokoknya. Komunitas entah pantau dari LinkedIn, dari Discord, Telegram, apapun itulah. Intinya buat cari teman diskusi. Ditambah kalau di bug bounty sendiri kan ada fitur namanya collaboration ya. Betul. Misal saya dapat indikasi kerentanan, contoh lah yang paling gampang, SQL injection. Ada indikasinya nih, wah ini error nih, SQL-nya error. Tapi kita nggak bisa nge-exploit lebih lanjut. Kita biasanya tuh bisa minta tolong ke teman-teman komunitas. Bang, ada yang bisa bantuin saya nggak bang? Bantu eskalasi, nanti bounty-nya bagi 2. Diklaim sendiri langsung. Kayak gitu. Jangan diklaim sendiri ya. Iya, jangan diklaim sendiri. Etika lah. Harus etik lah. Ya, ada yang kayak gitulah. Itulah salah satu pentingnya. Terus yang kedua tadi yang udah di-share juga sih. Intinya bug hunting terus sabar. Jangan gampang bosan lah itu susahnya tuh orang-orang melawan bosan sebenarnya. Jangan lihat tergiur orang dapat 500 ribu gitu langsung ya. Pindah. Karena orangnya dulunya juga gitu ya. Orang tuh juga gitu. Kita nggak tahu, mungkin dia udah sebulan baru dapat kali. Mungkin 2 tahun. Oh iya, maksudnya Nggak ada yang baru tahu. 2 tahun baru dapat $500 Baru gitu. dapat feel-nya kan. Orang nggak ngeliat prosesnya kan. Jadi sabarlah, pahami semua flow aplikasi, fungsinya semuanya dipelajari. Lalu selanjutnya apa lagi ya? Kalau misalnya baru pemula, coba nih sarannya nggak usah banyak-banyak. Ya belajar banyak kerentanan bagus sih, wajib itu. Cuma kita harus punya satu kerentanan andalan deh, yang kita bisa kuasai, bener-bener dikuasai lah. Jadi setiap kita pindah, kita coba nyari itu, kita coba cari sampai ke akar-akaran nih. Misal contoh nyari kerentanan access control, kita fokus tuh di access control, kita cari terus sampai dapat. Bener-bener di inilah, diruncingin lah skill kita, bener-bener sampai jago lah, sampai ngelihat sistem tuh kita dalam sekejap mata tuh udah tahu lah, dites di sini fitur ini kalau udah jago biasanya kayak gitu. Terus yang tadi selanjutnya juga jangan sering-sering pindah target.
kalau sering-sering pindah target tuh apa ya? Kita jadi misal kita udah mulai dapet nih follow aplikasi perusahaan A, kita pindah ke B kan mulai dari awal lagi. Itu lama lagi tuh proses awal pengenalannya ya, reconnaissance lah bisa kita bilang. Nah, terus kalau downside kali ya sekarang ya yang jangan dilakukannya. Itu tadi lah, jangan ngemis, jangan back bounty. Terus kalau misalnya nggak dikasih duit, jangan nyebarin kerentanannya, jangan diancem-ancem, nanti malah kita kena karma kan. Nah terus apalagi ya buat yang pemula ya. Nah ini juga nih, mungkin kalau yang pemula sekarang kan banyak main itu dia di mainnya tuh di program yang gak open bug bounty atau main di pemerintahan. Betul. Yang cheat gitu kan. Ini bener kata Mas Linus ya, kalau VDP kan lebih gampang ya nyari bugnya tuh. Benar. Nah saran saya coba deh main ke bug bounty, karena orang-orang tuh biasanya udah gak berani duluan gitu main ke bug bounty karena takut bukan target, saingan tuh kebanyakan. Banyak ya. Padahal kalau kita coba kayak HackerOne tuh sebenarnya nggak semenakutkan itu kok. Soalnya targetnya dari puluhan ribu, masa sih satu nggak dapet. Iya, masa nggak dapat? Pasti Ya. ada, bener-bener pasti ada. Fokus 1 bulan lah mungkin bisa Iya, dapet sih. sebulan. Kalau saya sendiri hunting sebulan 2 bulan gak di target. Sebulan 2 bulan lah, nggak banyak kok. Tapi benar-benar fokus tuh sebulan 2 bulan di target yang itu. Pasti dapat kok. Pasti dapat, beneran dapat. Tapi ya harus sabar ya. Kalau nggak dapat ya berarti belum rezeki. Tapi harus Bisa sama jadi dapat. mungkin 6 bulan berturut-turut udah Iya. gonta-ganti target, sebulan fokus ganti, sebulan fokus nggak dapat juga, 6 bulan mungkin bulan ke-7 dapat sekali Iya, gede. betul. Bisa jadi gitu. Bisa jadi, bener. Sabar aja lah intinya. Nggak usah, jangan takut-takut main ke bug bounty. Intinya Sabar dan berani berdoa aja. lah. Sabar dan berdoa. Try harder lah. Gitu. Luar biasa ya. Tidak sesederhana itu ya, tadi Iya. banyak yang harus dipersiapkan, yang harus dipelajari. Terutama Tapi melawan intinya- bosan. Iya, intinya sabar ya. Iya, sabar. Sabar ini memang di mana-mana sabar. Gitu juga ya di CTF juga sabar ya. Ya sabar dan tekun dah pokoknya lah. Aduh. Kalau CTF nih do and don't-nya apa nih? Kalau dunya CTF ya, CTF itu kan banyak kategorinya ya. Kalau bisa ya fokus satu. Jadi yang bagus itu trial and error di situ semua. Jadi coba dulu semua kategori. Kira-kira lu paling waste time di mana sih gitu. Kalau gue dulu pribadi waste time-nya di Binary Exploitation, di PWN. Dan nanti kalau udah tahu nih mau kemana, udah fokusin aja situ terus. Gue jamin lah kalau misalnya lu fokus di kripto lah, lu lulus dari udah lulus kuliah atau lulus apa, udah jago, udah terkenal di kalangan CTF, itu pasti bakal ke hire kok, nggak mungkin nggak dapet kerjaan. Soalnya datengin soalnya senior kita itu ya maksudnya yang udah jago-jago lah, ini kumpul orang Indo itu CTF mungkin 30-40 orang dari sekian banyaknya orang Indo yang jago cyber security lah. Dan itu koneksi ke mereka itu tinggal PC aja, udah tinggal chat Discord, ada open nggak gitu. Jadi satu kategori fokus cukup. Nanti kalau misalnya udah merasa wah gue udah lumayan nih di web, misalnya udah lumayan di ref, baru belajar yang lain dikit-dikit. Kayak gue pribadi juga sekarang lagi belajar ref, sama masih belajar web gue ya dikit-dikit tipis-tipis lah bisa. Berarti di timnya itu bagusnya itu dibagi-bagi ya. Jadi Iya. bagi-bagi Kalau emang tugas mau ya. menang CTF, emang komposisi timnya emang juga pengaruh. Jadi kan biasa kita bertiga kalau di Indo ya. Jadi di tim Ane di Bu Sukrai, satu Ane megang PWN, satu lagi megang reverse, satu lagi megang web. Udah kita fokus 3 itu sih. Jadi nggak, meskipun ada 5, 2-nya lagi forensik sama kripto nggak kesentuh, tapi masih bisa juara. Karena apa? Emang soalnya emang agak susah. Soalnya emang susah, kecuali emang orangnya udah OP banget ya, udah overpower lah, bisa semuanya. Ya nggak masalah sih, lu bebas lah itu. Tapi itu strateginya yang kita pakai sih. Fokus ke 3 kategori, ya emang ya alhamdulillah berhasil strateginya gitu. Itu dunya. Jadi fokus satu kategori aja, nggak usah nyoba maksa semua, itu perlu waktu. Mungkin 10 tahun kali, atau 5 tahun, atau setahun kalau emang jago banget. Terus down-nya itu, kalau bisa ngejalan soal CTF, jangan terlalu ngandelin tools. Jangan terlalu pakai banyak-banyak tools. Jadi CTF itu misalnya dikasih sebuah web, nggak bisa langsung lempar-lempar pakai tools-tools aneh-aneh, nggak akan solve itu. Karena emang tujuan CTF itu lu memahami bug.
Di web bugnya banyak kan. Ada XSS, SQL injection. Itu semua diajarin. Dari bypass filter. Misalnya XSS tanpa tanda kurung bisa gak sih? Oh masih bisa, kayak gini caranya. Terus misalnya SQL injection tanpa kutip, single quotes atau apapun itu, oh ternyata masih bisa, ini caranya. Terus misalnya SQL injection tanpa ada error, masih bisa apa enggak? Oh bisa, ini caranya gitu. Jadi nggak akan mempan sama tools karena emang soalnya udah di set tanpa tools. Kecuali emang soal-soal yang udah gampang banget ya, yang emang buat pemula. Tapi kok yang udah lumayan lanjut, emang itu membuat bypass filter, bypass WAF itu semua dikasih tahu. Nah ini kepake juga buat bug bounty kayak gua pribadi. Jadi biasa kan orang SSS nyari cuman sampai alert dah gitu kan ya, stop, langsung report ya. Gue pernah 2 ngelapor, yang satu cuman sampai alert, yang satu lagi terus gue chain sampai misalnya impactnya bisa delete akun orang gitu kalau dia ngeklik link gue. Dan itu bug bounty dapatnya lebih gede. Iya, lebih banyak. Dan CTF biasanya emang goalnya nge-chain gitu. Jadi ada bug kecil di chain terus sampai emang dapat flag tujuannya. Jadi kepake di sana sih. Ya donate itu, jangan terlalu banyak ngandelin tools. Jadi misalnya gue ada jago hacking nih, tools yang gue tahu banyak nggak akan kepake di CTF. Kita biasa cuma satu. Kalau web suite dah itu mungkin terkenal. Dan itu sih. Dan emang nggak bisa berharap langsung bisa lah dalam waktu 1 hari. Emang lama lah buat belajar itu. Luar biasa. Saya belajar banyak hal nih tentang CTF dan bug hunting ya. Oh, ada lagi mungkin satu tipsnya. Sama kalau bisa nge-search, kalau misalnya pengen belajar cyber security, search engine di Google jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau nge-query-nya pakai bahasa Indonesia, hasilnya mungkin aneh-aneh tuh. Bener. Yang artikel-artikel aneh lah. Kalau Inggris baru mungkin banyak yang jelas. Tapi emang itu tantangannya, emang harus pahamin Inggrisnya. Itu Gitu utamanya sih emang sih. Belajar cyber security harus paham Inggris. Dibiasain ya. Iya. Dan kalau misalnya join komunitas juga, kalau emang bagus komunitas luar sama komunitas Indo. Jangan Indo aja ya. Iya, Berani biar keluar. bisa sharing lah. Gitu sih oke-nya. Oke. Mas Faras, Mas Linus luar biasa sekali ya. Jadi bisa jadi insight buat teman-teman yang ingin Amin. ya terjun ke dunia Amin. cyber security, kemudian ikut bug hunting, ikut lomba CTF ya. Tadi bisa kita dengar ya wejangan dari sesepuh. Aduh, masih ada yang lebih sepuh. Betul, Mas. Iya, di atas sepuh masih ada sepuh. Tapi kalau dibanding saya ini udah sepuh-sepuh. Aduh. Nah, oke, terima kasih ya Mas Linus ya. Sampai jumpa Mas Faras ya nanti di next episode mungkin ya, Oke, atau siap. ngobrol-ngobrol di lain kesempatan, Ditunggu. di lain Podcast waktu ya. selanjutnya. Ya, Iya. podcast selanjutnya mungkin kolaborasi juga ya. Boleh. Kolaborasi buat ya intinya buat membuat ekosistem cyber security di Indonesia ini tidak hanya yang udah senior-senior, tapi kita anak muda juga berani keluar, Ya. berani unjuk diri, berani unjuk gigi, tapi bukan senyum aja. Ya, Sama buat bisa ngelurusin yang nakal-nakal. Bener. Nah, betul. Itu utama itulah. Betul, ya betul. Kadang ada orang terjebak cyber security malah ke arahnya tuh eksistensi dan ngejar eksistensi buat grupnya. Misalkan jadi defeser. Iya, defeser. itu Defacement. buat Oh, udah berapa nakal. kali nge-defes gitu kan. Banyak kan grup Jakarta Black Hat. Nah, betul. Daripada kayak gitu kan mending ya ikutlah jalan-jalan Mas Linus, Mas Faras ini. Yoi. Dapat ribuan US dollar lebih malah ya. Amin. Gitu ya, dengan jalan-jalan yang halal ya. defense. Jauhi yang haram karena semua yang digital juga ada kategorisasinya, ada haram, ada halal. Ya, ikutin yang halal-halal nih kayak 2 sepuh di sini ya. Oke, itu aja ya, Mas. Terima kasih banyak buat Oke. kesempatannya. Terima kasih juga Buat- Mas Dendi. Ya, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kali ini. Terima kasih ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.